seperti di siang hari bolong, disambar petir. Kenapa saya katakan seperti itu? Rupanya banyak sekali imbas dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak. Bukan hanya PHK, tidak ada lapangan kerja. Tapi yang lebih sadis dan mengerikan adalah buruh mayoritas dikontrak, bisa 3 bulan sekali, bisa juga 6 bulan sekali dan segala macam. Karena perlindungan terhadap buruh ini sudah tidak ada lagi karena dengan adanya undang-undang ini. Jangan dipikir pemerintah mengatakan ini adalah undang-undang ini untuk menjawab situasi dan kondisi untuk menghadirkan investasi atau investor agar semua masuk ke Indonesia untuk menjawab atau memberikan lapangan kerja untuk rakyat yang hari ini menganggur karena kondisi COVID sudah 3 tahun berlalu. Tapi yang lebih sadis yaitu adalah buruh perempuan yang mau menandatangani kontrak akhirnya mendapat perlakuan dari atasannya yang dikatakan saya mendapat info ini hanya berkedok. Dia harus berhubungan. Kalau itu dikatakan adalah aib bagi buruh perempuan, bagi seorang perempuan. Tapi ini harus kita tabir ini harus kita buka. Supaya mata semua memandang bahwa persoalan undang-undang ini bukan hanya sekedar menghadirkan investasi, menghadirkan bagaimana membuka lapangan kerja, tapi justru membuat keprihatinan bagi kaum perempuan yang hari ini mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi ternyata dia juga mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh atasannya. Maka saya meminta kepada Kapolri agar segera diusut pelecehan penjahat kelamin yang berkedok HRD ini. Segera diusut. Karena apa? Memang betul nantinya di kepolisian itu dikatakan siapa saksinya, buktinya apa. Inilah yang harus kita cari solusi. Tapi jangan hanya sekedar mana bukti, mana saksi. Itu tidak ada yang dibuat saksi. Tapi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Hanya hari ini baru ada buruh perempuan yang mau mengakui bahwa dia diperlakukan tidak adil terhadap atasannya. Hanya sebuah kontrak yang notabene pemerintah yang membuat ini peraturan undang-undang. Berkaitan dengan undang-undang ini, seharusnya wakil rakyat harus mendengar aspirasi. Tapi hari ini wakil rakyat kita juga tidak mau peduli. Akhirnya hari ini dampaknya, supaya dampak ini adalah menjadi tanggung jawab anggota DPR. Bukan hanya sekedar kepolisian, tapi bertanggung jawablah Presiden maupun bawahannya. Karena inilah rakyatmu hari ini diperlakukan tidak adil. Maka banyak orang mengatakan ini adalah penjahat kelamin yang tidak bisa kita buktikan. Tidak bisa kita juga memberikan saksi. Siapa yang akan menjadi saksi? Inilah kondisi yang hari ini memprihatinkan bagi kami. Bagi kaum perempuan yang hari ini, sekali lagi meminta kepada Kapolri, kepada Presiden, kepada Menteri Tenaga Kerja, bertanggung jawab atas kejadian pelecehan terhadap buruh perempuan yang ada di Cikarang. Maka segera usut, tuntaskan persoalan ini. Apabila tidak juga dilakukan, kami kaum perempuan tidak akan diam. Kami akan terus menyuarakan, kami akan terus menggalang ke semua perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Karena ini adalah kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai perempuan. Supaya ini tidak terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan hanya yang ada di daerah Bekasi sana. Inilah saya sampaikan kepada seluruh pihak, mari kita sama-sama bergandengan tangan
agar persoalan ini adalah persoalan bangsa kita. Bagaimana presiden semua harus bertanggung jawab. Satu yang saya mau sampaikan kepada Kapolri, segera tangkap pelaku agar dia dihukum seberat-beratnya, minimal 30 tahun. Karena ini menjadi momok bagi kaum perempuan yang mencari kerja, mencari keadilan yang hari ini belum bisa ditemukan. Aturan undang-undang karena selalu terbatas dengan saksi dan bukti. Inilah menjadi keprihatinan bagi kita semua. Maka harapan saya, mari kita sama-sama, jangan melihat siapapun, tapi ini adalah kaum perempuan yang hari ini mencari keadilan, yang hari ini tertindas, yaitu pelecehan terhadap buruh perempuan yang sekedar supaya kontraknya diperpanjang. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.